Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanin Kamila Tunuha dari Prodi Hukum Pidana Islam dengan NIM 24010490. Baik, saya membuat video ini supaya tugas mata kuliah Fikih Munakahat terrealisasikan. Di sini saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama tentang ihdat dan yang kedua tentang hadanah. Kedua materi ini sangat penting dalam hukum keluarga Islam karena kedua ini membahas tentang perceraian sekaligus tentang hak asuh anak. Baik, langsung saja kita masuk. Yang pertama adalah tentang ihdat. Ihdat adalah masa berkabung bagi istri yang ditinggal mati suami atau diceraikan. Tujuannya untuk menjaga kehormatan, memberi waktu duka, dan memastikan tidak ada kehamilan dari suami selanjutnya. Ketentuan pokoknya ada beberapa nih, lama masa iddah. Yang pertama, apabila istri ditinggal mati suami, lama masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Masa iddah di sini disebut masa menunggu, yaitu 4 bulan 10 hari. Yang kedua, istri yang ditinggal dalam keadaan dia hamil, yaitu masa iddahnya sampai dia melahirkan. Yang ketiga, istri diceraikan talak raj'i atau bain, masa iddahnya 3 kali suci dan iddahnya mengikuti masa iddah. Maksudnya 3 kali masa suci itu adalah 3 kali dia suci setelah dia haid. Selanjutnya adalah larangan selama iddat. Yang pertama, tidak boleh berhias berlebihan, pakai wangi-wangian, celak, pacar kuku, atau pakai pakaian yang mencolok lalu keluar. Yang kedua, tidak boleh keluar rumah kecuali ada hajat yang sangat mendesak ataupun apabila dia perlu mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan anak yang dititipnya. Yang ketiga, tidak boleh menerima pinangan atau menikah lagi. Maksudnya adalah dia tidak boleh menerima lamaran atau pinangan dari laki-laki lain, sedangkan masa iddahnya atau masa menunggunya itu belum selesai. Selanjutnya tentang beberapa permasalahan tentang masa iddah ini di kalangan masyarakat ya. Yang pertama bisa kita lihat ya, di zaman era ini kebanyakan orang yang setelah cerai ataupun setelah ditinggal mati suaminya itu tidak memperdulikan masa iddah atau masa menunggu. Ada yang setelah cerai dia langsung heboh, dia langsung pergi ke sana kemari, dia memakai wangi-wangian ataupun dia bisa bebas seperti anak gadis. Padahal itu adalah melanggar syariat Islam. Ada juga tentang hak asuh anak. Itu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang hadanah. Hadanah adalah tentang hak asuh anak apabila seorang suami dan istri memiliki anak, dan bagaimana cara mereka mengasuhnya, disitulah hadanah itu berlaku. Untuk apa hadanah ini? Hadanah ini untuk merealisasikan kemaslahatan seorang anak. Apabila suami dan istri bercerai atau suami dan istri bercerai, maka hak asuhnya itu diatur di hadanah ini. Baik, urutan yang berhak mengasuh. Yang pertama, ibu selama belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Yang kedua, nenek dari pihak ibu, lalu nenek dari pihak ayah. Yang ketiga, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, dan seterusnya. Ini berdasarkan kompilasi hukum Islam pada pasal 105. Batas usia, ibu berhak mengasuh anak sampai umur anak 12 tahun untuk laki-laki dan sampai anak perempuan balik atau dewasa. Setelah itu anak boleh memilih nih, ikut ayah atau ibunya. Anak laki-laki setelah ia umur 12 tahun, selanjutnya dia bisa memilih antara ikut anak ataupun ikut ibu, ataupun dia ingin tinggal sendiri. Sedangkan anak perempuan ketika dia sudah balik ataupun ketika dia sudah haid, dan dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya syarat yang mengasuh anak ini adalah dia balik, berakal, mampu mendidik, amanah, tidak fasik, dan seagama dengan sang anak. Dan yang ketiga, nafkah wajib tetap ayah. Walaupun ibu dan ayah sudah bercerai, nafkah si anak ini tetap bersumber dari ayahnya.
Tugas ibu hanyalah mendidiknya. Baik, kita langsung membahas masalah-masalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat sekarang. Tentunya kita lihat seperti artis-artis atau seleb-selebgram yang lainnya, apabila mereka cerai, mereka punya anak, kadang hak asuh atau kewajiban seorang ayah itu tidak terrealisasikan kepada anak. Contohnya, walaupun anak tinggal bersama ibu, kadang ada ayah yang tidak lagi memberi nafkah seorang anak dengan alasan, oh dia kan udah tinggal sama ibunya, jadi saya nggak perlu kasih nafkah lagi, padahal itu melanggar syariat. Yang kedua, seringkali terkadang mereka setelah cerai, mereka hidup dengan urusan mereka masing-masing, sedangkan anak mereka ada yang terlantar, ada yang bahkan tinggal sendiri, padahal itu sangat menentang syariat. Kecuali sang anak sudah berumur 12 tahun atau sudah memang lanjut dewasa dan mereka bisa memutuskan hidup sendiri. Itu pun bukan berarti nafkah seorang ayah langsung putus, didikan seorang ibu langsung putus. Itu nafkah seorang ayah tetap mengalir sampai anak laki-laki itu bisa mencari nafkah sendiri ataupun anak perempuan itu sudah menikah. Begitu juga dengan ibunya. Begitulah yang sering kita perhatikan di zaman sekarang. Ada yang ayah tidak memberi nafkah, rebutan hak asuh anak, atau menghalangi akses bertemu. Seringkali terjadi seperti ini. Apabila seorang ibu dan seorang ayah sudah bercerai, bisa jadi ibu menghalangi bertemu dengan anaknya. Ayah datang ingin bertemu dengan anaknya tapi ibu menghalangi. Itu sangat-sangat tidak dibolehkan, karena ya seorang anak itu masih membutuhkan ayah. Walaupun ayah bermasalah ataupun ibu bermasalah, tapi di situ tetap tidak boleh menghalangi akses bertemu mereka. Selanjutnya, yang terakhir, saya menjelaskan tentang iddah dan hadanah ini. Mereka sangat penting dalam hukum keluarga Islam. Yang pertama, untuk menjaga kehormatan seorang ibu dan menjaga kemaslahatan anak. Tapi di lapangan masalahnya muncul karena 3 hal. Yang pertama, kurangnya pemahaman agama, faktor ekonomi, dan ego orang tua yang lebih besar dari kepentingan anak. Ya, siapapun yang ada di sana, apabila sudah bercerai, tolong jaga dulu anaknya. Terima kasih. Saya cukup sekian. Saya Hanin Kamilatunuha. Cukup segini saja membahas materi yang ibu jelaskan, yang ibu tugaskan kepada kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.